akan dijual. Casing. Action. It's okay to have more caps, but if you realize just now when I never create an order, the cap will actually stop. Because you're waiting for an order. Okay? Now take note of this. What happens if I stop my whole thing? See, if I stop my brain, something will happen actually. Okay, I should actually, where should I stop? Stop here. Should be okay, I guess. Yes. Or let it finish, later I stop the order. Okay. So now in my packaging station itself, okay, you actually wait for 6 bottles, then you ask the ASRS, grab the empty one, and after that you will then take the 6 bottles and put it inside. So now, in my current order over here, okay, if I can actually right click on it and click show detail, you will actually show me that where is my current order now.
so I know that my current order, if I scroll it down, you see there's a timer over here. Okay, this shows that currently it's releasing for buffer now, and now finish already, it actually packed 6 package. So now it's at my packaging. Then once I finish, okay, this started running, I know that my product is actually at ASRS. So this is how I observe without even doing the procedure. I can actually see from here and I know my system is out. So when it's running, Bisa ya? Assembly system with industrial robot. Start.
positioning. Oke, ini adalah tugas akhir mahasiswa Assembling System with Industrial Robot. Dikerjakan oleh Joe, Evan, dan Vincent. Oke, mantap. Jadi ini akan saya play. Nah, di sini akan ada simulasi. Ya, do you want to simulate instruction dengan menekan tombol start? Jika saya tekan yes di sini, maka robot jalan. Tapi saya juga bisa menekan tombol start yang ada di sana. Maka untuk mudahnya saya tekan di sini. Maka robot di sana mengambil N efektornya. Oke, saya hentikan dulu. Nanti saya jalankan lagi. Ya, kita akan melihat dari dekat bagaimana robot mengambil N efektornya. Oke. Oke, di sini robot sudah akan mengambil N efektornya. Kita play. Nah, di sini dia mendekati, ya, kemudian dia akan mengambil. Nah, kemudian dia jalan. Oke, ya, kita hentikan dulu. Robot akan menuju ke posisi depan. Nah, ini kita play lagi. Ya, kita jalankan, maka robot akan menuju ke posisi depan. Ya, dia menuju ke posisi amannya, kemudian siap-siap untuk ya. Nah, kita akan zoom lebih dekat lagi. Oke, kita berdekat.
Ya, di situ terlihat bahwa robot mengencangkan bautnya. Nah, setelah selesai, ini robot akan menuju posisi aman. Ya, kita jalankan lagi. Nah, dia akan melanjutkan ke posisi aman, kemudian kembali ke magazine untuk mengembalikan screwdrivernya. Ya, itu dikembalikan screwdrivernya. Nah, setelah selesai, robot menuju ke posisi aman. Jadi demikian tadi bagaimana proses untuk pengencangan baut secara otomatis dengan menggunakan robot ABB ERB 120 dengan menggunakan N-effector screwdriver. Nah, maka sekarang kita akan mencoba itu secara full automatic, ya. Jadi nanti kita akan ubah itu ke posisi otomatis, terus kemudian kita jalankan dari tombol start. Nah, mari kita ikuti sampai prosesnya selesai. Oke, mari kita ikuti. Oke, mari kita ubah di sini dari manual kita ubah ke otomatis. Ya. Setelah itu diubah ke otomatis, maka di sini akan ada tampilan automatic mode has been selected. Kita klik OK. Ya. Jadi ini sudah running otomatis. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan, ya, motor kita on kan. Nah, sekarang yang terjadi adalah kalau saya menekan tombol start, nah, robot akan berjalan. Sana. Oke. Dia mengembalikan ke sana. Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika dan di samping saya di sini ini adalah modul untuk pembelajaran praktek pemrograman robot industri, di mana robot industrinya kita menggunakan robot Mitsubishi RVM1. Nah, modul yang ada di sini ini sudah kita kembangkan, ya, kita kembangkan supaya praktek robotika itu bisa dilakukan dari kampus ataupun bisa dilakukan dari jarak jauh dari rumah mahasiswa masing-masing melalui internet. Jadi kita mengembangkan modul pembelajaran praktek robotika jarak jauh. Kita akan memanfaatkan modul pembelajaran pemrograman robot industri secara jarak jauh yang sudah kita kembangkan. Ya, pertama kita aktifkan software AnyDesk. Nah, software AnyDesk di sini ini digunakan untuk mengaktifkan, ya, mengakses komputer yang ada di kampus. Jadi ini adalah sekarang ini tampilan komputer yang ada di ruangan saya. Nah, sekarang kita akan mengakses komputer yang ada di kampus. Komputer yang ada di kampus ini alamatnya adalah 383.004.276. Nah, ini adalah komputer yang ada di kampus. Nah, tentunya kita perlu memasukkan password,
Ya, kita memasukkan password. Kita oke. Nah, maka sekarang tampilan ini bukan lagi tampilan komputer saya, tapi ini adalah tampilan komputer yang ada di kampus. Jadi, sekarang kita sudah bisa mengakses komputer yang ada di kampus. Ini saya minimize gitu ya. Nah, ini adalah komputer yang ada di kampus, yang warna biru yang ada di sini. Nah, mari kita sekarang mengaktifkan software IP kamera. Ya. Software IP kamera di sini adalah untuk mengakses webcam atau kamera yang kita sudah tambahkan di dalam sistem robot kita. Nah, ini adalah kameranya. Ini adalah kamera 1 yang melihat secara global. Ya, ini adalah kamera 2 yang melihat secara lebih dekat ke benda kerja yang akan dicekam robot. Ya, ini adalah benda kerjanya. Nah, ini kita bisa geser ke kanan ke kiri gitu ya, sesuai dengan posisi yang paling tepat. Ini juga bisa kita besarkan. Ya, ini misalnya kita mau mengakses, ini kita bisa besarkan. Ya, ini adalah sekarang kalau sudah kita besarkan, ini adalah tampilan kamera 1, ini adalah tampilan kamera 2. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke, sekarang setelah kita bisa mengakses kamera, kita kamera yang 1 di sini ini kita pasang tetap. Tetapi kamera yang kedua di sini, ini kita pasang secara fleksibel. Ada rel yang kita tambahkan rel di sini. Jadi ini adalah kamera kedua yang nanti bisa bergerak ya dengan jalur rel yang ada di sini. Nanti untuk melihat posisi yang diinginkan ya. Jadi untuk memposisikan kamera sesuai dengan posisi yang diinginkan. Nah, untuk menggerakkan kamera kita menggunakan Node-RED gitu. Jadi kita aktifkan Node-RED-nya. Ini adalah Node-RED. Ya, ini sudah tersambung. Nah, kemudian kita membuka browsernya. Ya, kita membuka browser. Kita masuk ke localhost yang UI. Nah, ini adalah nanti tombol yang ini digunakan untuk menggerakkan kamera ke kiri, ini digunakan untuk menggerakkan kamera ke kanan, sedangkan ini adalah tombol stop. Ini kita kecilkan, ya, kita posisikan di sini, di belakang di sini. Oke. Nanti digunakan untuk menggerakkan kamera. Jadi, nah kita perhatikan di sini, kameranya ini bisa kita gerakkan. Kalau ini kita gerakkan ke kanan, ya kameranya bergerak. Ya, kalau ini kita gerakkan ke kiri, kameranya bergerak. Ya, ya meskipun di sini ada delay di dalam tampilan, tapi kita bisa melihat bahwa kameranya sudah bergerak sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Ya, nah ini sekarang kameranya sudah pada posisi yang ada di sini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Jadi kita sudah bisa melihat tampilan yang ada di robot kita dari rumah masing-masing, baik melalui kamera 1 ataupun kamera 2 yang bisa bergerak. Kita juga bisa menggerakkan kamera 2 dengan mekanisme yang kita tambahkan. Nah, sekarang kita memprogram robot. Jadi kita buka Cosimir, ya, kita buka Cosimir di sini. Nah, kemudian kita buka, ya, seperti halnya kita memprogram robot kita dari kampus, ya. Kita project wizard, kita beri nama sekarang percobaan jarak jauh. Ya, kita next, kemudian kita pilih robotnya RVM1, kita klik finish. Nah, maka ini adalah voxelnya.
ini adalah untuk posisinya, ini adalah untuk programnya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya tadi kita menggerakkan robot, untuk menggerakkan robot itu menggunakan hand console atau touch pendan, kita sekarang bisa menggunakan jog operation yang ada di sini. Ya, kita bisa menggunakan di situ. Jadi kita hubungkan dulu init connection. Ya, jadi ini sekarang komputer yang ada di kampus. Ini adalah komputernya, ini sekarang terkonek dengan robot kita. Ya. Nah sekarang kita menggunakan menu jog operation. Nah kita akan bisa menggerakkan robot kita. Ya. Jadi ini kita misalnya kita menggerakkan robot kita sumbu waste atau sumbu X-nya. Nah kita bisa lihat di situ robotnya bergerak. Mengambil posisi dulu, execute, upload robot to PC, ini adalah posisi 1 sampai posisi 10, jadi posisi yang ada di robot di sana yang sudah ada kita ambil, ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 2, ini adalah posisi 3, gitu ya. Nah sekarang kita cek juga, download upload robot to PC itu adalah program kita, itu sampai 280 program kita yang sudah kita buat. Nah kita upload ke sini. Ya, ini sudah semuanya program kita download di sini. Kemudian kita bisa compile and link. Ya, ini tidak ada error. Ya, kemudian kita bisa start. Maka robot akan bekerja di sini. Ya. Nah, kemudian diambil di sini, gitu ya. Jadi sistemnya sudah bekerja dengan benar, maka kita bisa mengaktifkan robot yang ada di kampus dari sini. Maka kita tinggal menekan tombol di sini, masuk ke program start yang ada di sini, ya. Nah, sebelum kita masuk kita cek dulu, ya, kita cek dulu. Ya, ini langsung saja kita execute program start. Maka sistemnya akan bekerja. Oke? Sudah kita start, kemudian sistemnya akan bekerja. Kita bisa lihat dari sini, ya. Kita bisa lihat dari sini, ya. Nah, robotnya bekerja. Ya, memang ada delay di sini. Nah, di situ robotnya bekerja. Kemudian ini menutup. Nah, kita bisa gerakkan di sini untuk nantinya melihat posisi dari, ya, oke ya. Nah, terlihat di situ bahwa ya ini bisa kita gerakkan, oke, dengan posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin gerakan di tengah, ya, di sini. Oke, nah demikian bagaimana kita mengembangkan modul pembelajaran praktek robotika dari jarak jauh sehingga kita bisa mencari posisi, kemudian memprogram, mensimulasikan robot yang ada di kampus dari rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.